Sudah pas? Enggak usah. Enggak pakai ini kan? Enggak apa-apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, yang di belakang kelihatan enggak, Bu? Ya, biar saya enggak lihat ibu-ibu, ibu-ibu masih bisa lihat saya, Bu ya. Insyaallah. Dan mudah-mudahan lebih penting mendengarnya, Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati orang tua kita semuanya, Ketua DKM Bapak Haji Hidayat, orang tua kita Bapak Haji Soleh Muhammad Soleh, orang tua kita juga Bapak Haji Ibrahim, dan tidak saya sebutkan satu persatu semuanya. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti beduk subuh baru kelar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak apa-apa, ada di layar. Ini tadi saya pakai sorban. Pas begitu saya mengingat guru-guru saya yang sudah ceramah di sini, siapa saya? Ya Allah, tiba-tiba rasa malu itu menggelayut di hati saya. Enggak pantas banget ya. Tahu banget semua sikap saya, perilaku saya, ibadah saya, semuanya terukur lah, kelihatan. Tapi mudah-mudahan malam ini ada hikmah yang saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kita bisa petik. Kalau kita membicarakan ceramah pada orang lain itu sebenarnya, kalau saya pribadi lebih banyak membicarakan diri saya pribadi. Secara keilmuan, apa ilmunya? Banyak ilmu-ilmu yang mesti dimiliki atau kompetensi yang dimiliki oleh seorang ustadz. Di kita itu gampang panggilan ustadz ya. Makanya saya bersyukur banget nih Pak Rustam, mana nama saya di sana nggak ada ustadznya. Ya Allah, saya bersyukur banget. Kenapa? Di kita itu gampang banget apa-apa ustadz. Baru ngimamin sedikit aja, padahal ngimamnya juga belum benar, ustadz. Pakai pakaian pantasan dikit, ustadz. Ngomongin nasihat sama anak-anak, ustadz. Masya Allah, padahal di luar sana, terutama di Jazirah Arab, yang disebut dengan ustadz itu luar biasa keilmuannya ya, dalam segi ilmu bahasa Arabnya, ilmu menguasai tata bahasa Arabnya. Kita mengenal ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu nahwu yang mempelajari tentang redaksi kalimat, ilmu sharaf tentang perubahan-perubahan kalimat, tahwilul aslil wahidi ila amsalatin mukhtalifatin la tahsulu illa biha. Jadi betul-betul sangat luar biasa keilmuan tata bahasa Arabnya. Kemudian ulumul Qur'annya, bagaimana dia menggali, mampu bukan hanya sekedar membaca ilmu tajwidnya, tetapi riwayat-riwayat tentang pembacaan Al-Qur'an dia kuasai. Al-Qur'an yang kita baca di sini tidak sama dengan di belahan bumi yang lain. Misalkan di sini kita bisa membaca dengan kata wadduha, di tempat lain mesti dibaca imalah wadduhe. Bahkan ada kaidah hukum haram hukumnya kita membaca, sampai baca Quran pun haram ya. Kita baca Quran dengan hukum riwayat yang terbiasa di sini, kita menggunakan bacaan yang lain di sini. Contoh, kita gunakan imalah. Imalah itu biasa kita mendengar dalam konteks doa, itu sering kita baca mau berangkat, ada di Qur'annya. Bismillahi majreha wa mursaha. Majreha itu doanya Nabi Nuh ketika dia akan perahu bahtera itu akan berjalan. Bismillahi majreha, sedih ya, sedih. Asalnya Bismillahi majroha wa mursaha.
Dibacanya majreha karena tapaul kesedihan Nabi Nuh alaihissalam karena melihat anak yang tenggelam. Dia harus meninggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai bacaan itu di sini menggunakan imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di tempat lain boleh itu, di sini dilemparin orang. Ya, nah itulah ulumul Quran. Ada kemudian seorang ulama, seorang ustadz itu memahami namanya ulumul hadis, ilmu-ilmu bagaimana tentang hadis. Ada kitab mustalahal hadisnya. Luar biasa, masya Allah. Di dalam kita memahami konteks-konteks bahasa Arab, konteks-konteks ilmu-ilmu yang harus dikuasai, fan namanya. Cabang-cabang ilmu yang harus dikuasai oleh seorang ustadz sangat luar biasa. Makanya ada orang menerjemahkan gampang saja gitu, padahal dia cuman yang dia tahu adalah terjemahannya saja. Dia bisa sampaikan gonogid dan sebagainya. Bahkan dikasih karunia dia bisa berbicara, lihjahnya itu bagus. Tapi setelah dikaji, setelah digali lagi, tidak ada kemampuan yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, jadi saya sekali lagi saya lebih berpikir siapa saya. Makanya saya nggak pakai sorban dulu, nggak apa-apa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kayaknya baru kemarin. Ya. Ramadan itu baru kemarin. Ternyata hanya tinggal sehari lagi. Saya analogikan ada 3 kategori sahabat dengan Ramadan. Yang pertama, Ramadan saya analogikan dengan sahabat yang pertama. Sahabat itu Bapak Ibu orang yang senantiasa kita ingat, kita sebut namanya, kejelekannya kita tutup, kebaikannya kita angkat, pokoknya di dalam hati kita hanya dia. Itu sahabat. Sahabat yang menjadi frame di dalam Ramadan ini yang pertama adalah Ramadan betul-betul jadikan sahabat yang pertama. Yaitu ada apa? Yang pertama adalah bahwa kita merasa bahwa di dalam Ramadan betul-betul kita optimal dengan kehadiran sahabat kita. Kita optimal dengan kehadiran Ramadan, ibadah kita maksimal. Kita tidak tinggalkan yang wajib sudah pasti, kita tidak tinggalkan yang sunnah. Kita kerjakan ibadah salatul lail, qiyamul lail, kita baca Al-Quran, kita sedekah, kita berbicara yang baik. Banyak hal-hal yang baik di dalam bulan Ramadan ini tidak luput, semuanya kita laksanakan karena sahabat itu, karena Ramadan. Sahabat atau tipe sahabat yang pertama, dia melihat Ramadan adalah betul-betul membuat dirinya lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tipe sahabat yang pertama ini, begitu sahabat meninggalkan kita, kesedihan yang sangat mendalam. Bagaimana kalau kita lihat anak kita sedang bermain dengan tetangga, dengan bermain atau bermain dengan orang yang begitu akrab, ketika salah satunya dipisahkan, mereka akan sedih. Apalagi teman waktu kecil sampai dewasa dan sebagainya harus terpisah dan sebagainya. Sama halnya dengan Ramadan. Ramadan betul-betul menjadi sahabat yang sangat luar biasa, memberikan support, energi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu titik Ramadan yang dihilangkan, tidak ada satu titik Ramadan yang diabaikan. Semuanya titik-titik ibadah itu dia lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Analogi yang pertama, dia melihat sebagai satu sahabat yang sempurna. Sedih ditinggalkannya. Banyak hal yang membuat dia semangat mengisi bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, analogi yang kedua adalah tipe sahabat yang kedua. Ramadan datang dengan tipe sahabat yang kedua. Tetapi sebenarnya Ramadan tetaplah Ramadan, tipe sahabat yang pertama, tapi kitanya
orang-orangnya, bagaimana kita mensikapinya. Yang kedua adalah kita bersahabat dengan Ramadan. Kita memiliki sahabat, tetapi rasanya bermain dengan sahabat itu masih kurang. Ada lorong-lorong tertentu yang kita belum menikmati permainan dengan sahabat kita itu. Sama hanya dengan Al-Quran. Allah berikan pahala bagi orang yang benar-benar melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dari Qiyamul Lail semuanya. Tetapi ada satu yang kita tidak kerjakan. Mungkin sekali waktu kita tidak ikut tarawih bersama. Mungkin sekali waktu kita tidak ikut Qiyamul Lail. Mungkin sekali waktu kita bertadarus hanya seperayat, atau hanya mungkin waktu itu kita meninggalkan tadarus dalam satu hari. Ada lorong yang tertinggal. Ada kerinduan ketika Ramadan pergi. Ya Allah, saya masih kurang itu, kemarin saya meninggalkan tarawih berapa kali karena ada kesibukan. Ya Allah, saya kemarin tidak melaksanakan tadarus karena ada kesibukan. Ya Allah, saya kemarin tidak melaksanakan Qiyamul Lail karena ketiduran. Ya Allah, sayang. Kita melihat frame sahabat yang kedua itu memberikan support energi bahwa ada kekurangan kita di dalam Ramadan, meyakinkan kepada kita semuanya bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan ruhani kita kurang. Makanya kita akan sedih ditinggal Ramadan. Ya Allah, kembalikan Ramadan ini ya Allah, saya masih ada kekurangan, saya belum melakukan ini, belum melakukan ini. Frame yang kedua, orang yang memandang Ramadan adalah tipe sahabat yang kedua. Dan ada yang ketiga, orang yang memandang frame sahabat di dalam bulan Ramadan adalah kita kadang-kadang namanya bersahabat, kadang ada kita lupa menyakiti sahabat kita tanpa sadar, ataupun mungkin kita sadar menyakiti sahabat kita. Sama halnya ketika di dalam bulan Ramadan ini, seyogyanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Tetapi ada kalanya kita makhluk yang alfa. Mungkin kita tidak bicara tentang kekosongan ibadah kita, tidak melaksanakan Qiyamul Lail, tidak melaksanakan tadarus, tidak melaksanakan tarawih dan sebagainya. Bahkan kita ada hal yang lebih buruk dari itu, kita masih bisa melakukan maksiat di bulan Ramadan. Ghibah. Terutama sekarang ini, naudzubillah min dzalik ya, ramai-ramai sedang menggibah Triswaka. Ya, tahu nggak nih Bapak Ibu nih, Bu, menggibah Zinedine Zidane? Ya, nggak kenal. Mungkin saya yang malah iseng kali ya. Saya hampir di setiap media, terutama di Instagram itu, masya Allah, banyak cibiran-cibiran yang menghina orang lain yang segitu, masya Allah. Padahal sebenarnya gibah itu dilarang di dalam agama. Ayyakula maitan fakarihtumu. Jadi kalau kita gibah itu sama dengan kita makan bangkai saudara kita sendiri. Naudzubillah min dzalik. Kita masih bisa melakukan dosa di bulan Ramadan ini. Inilah frame yang ketiga. Ramadan membuat kita rindu, ya Allah, selama Ramadan semestinya saya bisa melakukan banyak kebaikan seperti orang lain lakukan ya Allah. Tetapi di bulan Ramadan ini ya Allah, hamba sebagai hamba yang lalai ya Allah, saya masih melakukan maksiat kepadamu ya Allah, melakukan dosa-dosa kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini tipe orang yang melihat Ramadan sebagai sahabat tipe yang ketiga. Dan yang berbahaya adalah orang yang melihat Ramadan dengan tipe yang keempat. Sedih ditinggal Ramadan, tetapi bukan sedih karena kita akan meninggalkan banyak ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, akan meninggalkan hal-hal yang biasa di bulan Ramadan, tetapi sedih kenapa? Karena banyak keuntungan finansial di bulan Ramadan. Ya, Ramadannya udah kelar, bisnis selesai deh, gua nggak jualan lagi di pinggir jalan. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini panggilan ceramah berkurang dah di bulan Ramadan, kembali lagi deh seperti biasa. Ini tantangan. Ya, pokoknya banyak mengeluh
dengan ditinggal Ramadan. Sedih benar. Memang dia sedih ditinggal Ramadan, tetapi bukan ditinggal untuk beribadahnya, tetapi ditinggal karena momen Ramadan itu begitu menguntungkan untuk dirinya. Wah, nggak ada pembagian sembako lagi dah, nggak ada pembagian ini lagi dah, nggak ada yang gampang ngasih makan lagi dah. Seperti begitu. Dan ini tipe yang naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tipe kesedihan ada 4 yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, sedih karena memang kita memiliki sahabat yang luar biasa, membangun support ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kembali. Ramadan akan berlalu. Yang kedua, memiliki tipe sahabat Ramadan yang memang benar-benar ada dalam diri kita, tetapi ada kekosongan yang dilakukan di bulan Ramadan yang kita abaikan. Dan yang ketiga adalah di dalam bulan Ramadan ini bukan hanya kekosongan mengisi kegiatan bulan Ramadan, bahkan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bahaya yang keempat adalah bahwa momentum Ramadan, kesedihan ditinggal Ramadan bukan karena Allah, tetapi karena motif dunia belaka. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang saya sampaikan di malam hari ini yang terakhir ya Pak Haji ya. Besok nggak ada lagi ya. Mungkin saya sebagai yang sering kelihatan sama Bapak Ibu mungkin cuman bisanya ngomong, terutama buat pengurus nih Pak Haji Kuswari semuanya ngomong begini. Insya Allah tidak ada niatan apa-apa, tentunya demi kebaikan bersama. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata, salah perilaku dan semuanya, dan sesuatu hal yang tidak menjadi teladan buat jamaah sekalian, mohon dimaafkan beribu-ribu maaf. Jamaah sekalian, terutama pengurus, mau memaafkan ya. Insya Allah, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan semuanya kita bersih ya. Mau minta maaf itu harus kayak gitu sebenarnya ya. Bahkan bagusnya satu-satu saya tanya, Pak Patris, saya punya salah apa ya? Saya minta maaf. Bagusnya kayak gitu. Makanya kita ada musafahah ya. Kita musafahah dengan saling menatap. Musafahah itu bersalaman, berjabatan, bukan begini ya. Apalagi begini dan sebagainya. Nanti besok ya kita bermusafah, sampaikan maaf gitu ya dan sebagainya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.